Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa surriyatihi wa man wafah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وعلم آدم أسماء كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب علم فريدة على كل مسلم. Jamaah Jumat rahimahumullah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan kewajiban kita semua orang yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, kesehatan, keafiatan kepada kita sekalian, sehingga mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita pada hari ini, yaitu keberkahan hari Jumat. Salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita semua, penghulu alam, insan paripurna dan insan kamil yang diutus kepada kita sekalian dalam salah satu mengembang dua amanah yang besar, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Bahwa pada dasarnya Rasulullah diutus kepada kita sekalian menjadi rahmat untuk alam semuanya, sekaligus bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Jamaah Jumat rahimahumullah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mengantarkan khutbah Jumat yang berjudul Islam dan Peradaban Sekarang ini. Jamaah Jumat rahimahumullah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam pendekatan pesan al-ayat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 1 sampai 2, Allah berfirman: Alif Lam Mim Ghulibat Rum. Bahwasanya Allah menegaskan suatu saat bangsa Romawi telah dikalahkan. Peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari ideologi yang diyakininya, yaitu yang kita sebut dengan agama. Ada dua peradaban yang besar yang mendahului peradaban Islam, yang kita kenal dengan peradaban Persia dan peradaban Romawi. Peradaban Persia ideologinya adalah Majusi, aliran kepercayaan yang sehari-harinya menyembah api. Kemudian peradaban yang besar yang kedua adalah peradaban Romawi, yang secara ideologi keyakinannya adalah beragama Nasrani. Kemudian jemaah sekalian muncul peradaban Islam, sebagaimana yang kita pahami dalam tahapan episode sejarah, bahwa Islam dalam peradaban pernah mencapai masa kejayaan, kemudian mengalami masa kemunduran, dan sebagaimana banyak pengamat masa depan, orang-orang yang pakar dalam bidang futurologi
mengatakan bahwa abad 21 adalah abad kebangkitan dan kepemimpinan peradaban Islam. Jamaah Jumat rahimahumullah, setiap peradaban tidak bisa dilepaskan dari ideologi keyakinan. Tentunya bahwa Islam pastilah peradabannya adalah peradaban Islam. Kalau kita merujuk kembali, pertanyaan yang mendasar akan terungkap. Apa yang dimaksud peradaban Islam? Yang seperti apa itu peradaban Islam? Dalam pendekatan ilmu siasat, dalam pendekatan ilmu politik, bahwa umat Islam saling berbeda menerjemahkan yang namanya peradaban Islam. Ada pendapat yang mengatakan peradaban Islam apabila pada tempat itu ditegakkan syariat Islam. Ada pendapat yang umum mengatakan peradaban Islam tidak harus menegakkan syariat Islam, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dua pendapat ini jamaah sekalian kita kembalikan kepada firman Allah secara pendekatan al-ayat, bahwa Islam peradabannya yang termutakhir dan terawal adalah bagaimana Islam mendudukkan satu keberadaan manusia agar senantiasa belajar. Dalam banyak ayat Al-Quran, seperti dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Dalam pendekatan tafsir jamaah sekalian, ada kata-kata Iqra, ada kata-kata kalam. Dalam pendekatan aksar, seperti dalam pendekatan hadis, Rasulullah mengatakan, qayanul ilma bil kitabah, ikatlah pengetahuan dan ilmu itu dengan tulisan. Sehingga jamaah Jumat rahimahumullah, apabila secara ideologi kafah pendekatan ayat Al-Quran memberikan satu pedoman betapa pentingnya yang namanya ilmu untuk membangun satu peradaban, sebagaimana satu tersirat begitu pentingnya yang namanya ilmu pengetahuan yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama 'adama asma'a kullaha, bahwa pendekatan surah Al-Baqarah dalam terjemahan bebas mengatakan bahwa Adam alaihissalam telah diajarkan seluruh nama-nama benda oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi kita manusia sebagai makhluk yang berpikir, manusia adalah pelaku utama terbentuknya dan terbangunnya satu peradaban. Dan tentunya karena kita umat Islam haruslah secara mutlak bahwa yang akan membangun peradaban Islam adalah umat Islam itu sendiri dengan satu pengawasan, satu hudan petunjuk dari kitabullah Al-Quranul Karim. Jemaah Jumat rahimahumullah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dengar tentang slogan-slogan begitu pentingnya yang namanya ilmu. Antara ilmu, antara iman dan antara amal adalah satu pendekatan teologi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ini mungkin yang bisa kita sinyalir, ini mungkin bisa kita pelajari dari hikmah hadis Nabi mengatakan, iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil abdan, bahwa betapa pentingnya satu pribadi muslim, bahwa dia harus memadukan dan tidak memisahkan antara ucapan lisannya, kemudian dengan pembenaran hatinya, serta pembuktian aktualisasi perbuatan padanya. Sehingga jamaah Jumat rahimahumullah, tentunya dalam peradaban yang kami singgung awalnya, kalaupun Islam secara peradaban terakhir muncul, paling tidak ada asimilasi, ada transformatif daripada peradaban itu, apakah itu dari Persia maupun dari Romawi yang kita maksudkan.
Di sini jamaah sekalian, untuk pendekatan cahaya Islam, kembali kami tetapkan, kembali kami ingatkan bahwa sirah Rasulullah ketika Persia dan Romawi hendak memperebutkan kekuasaan peradaban, Madinah dan Mekah ada di tengah-tengah kedua negara ini. Kemudian ketika terjadi peperangan, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah kemudian membentuk satu komunitas negara Islam yang kita kenal dengan Madinatul Rasul, kota Rasulullah, di mana Rasul sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Jamaah rahimahullah, apa maksud dan telaah secara analisis daripada pernyataan ini tentang Madinatul Rasul? Sejarah Rasulullah bahwa pertama diinjakkan kaki beliau ketika tiba di Madinah adalah membangun Masjid Quba. Selanjutnya membangun Masjid Nabawi. Selanjutnya dari Madinah Rasulullah kembali ke Mekah untuk melakukan Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, yang di situ ada Masjidil Haram. Intinya adalah kembali ke masjid. Panitia telah menyampaikan bahwa masjid kita ini adalah pusat peradaban Kabupaten Kidul. Akan dibangun oleh satu kebijakan polisi. Betapa indahnya suasana pemerintahan apabila nuansa keislaman ada di dalamnya, sehingga keikutsertaan pemerintah dalam pembangunan pusat peradaban Islam yaitu masjid kita bisa saksikan. Jamaah rahimahumullah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan orang yang beriman, kedudukan orang yang berilmu adalah prasyarat untuk terbangunnya dan terciptanya suatu peradaban. Dan bukan saja secara teori, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan mengabadikan ini dalam pendekatan surah sebagaimana Quran surah Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kalian, kami akan angkat derajatnya dibandingkan dengan derajat-derajat yang lain. Ya majumah rahimahumullah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada pergesekan antar umat beragama secara ideologi keyakinan, baik dari segi peradaban maupun dari segi persyaratan terbentuknya peradaban ini. Mari kita lihat jemaah. Jumlah umat Kristen saat ini 2,6 miliar. Jumlah umat Islam saat ini 2 miliar. Sisanya dibagi aliran kepercayaan, dibagi kepada agama Buddha dan Hindu. Tetapi semua ideologi itu adalah bersifat satu misi, yang tentunya mereka harus mengaktualkan ajarannya sehingga menghindari keterpecahan umat beragama. Maka marilah kita kembali menyadari bahwa pendekatan Al-Quranul Karim adalah seindah-indah pendekatan. Semoga ada manfaatnya khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr. Faqad minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allahu ta'ala
في الكتاب الكريم ومصدق القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا جميلا حمدا نعما ومكافئا مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعاء الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الأكبر. أقيموا الصلاة.